billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada khalqika wa rida nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Ala ya latifu ya latifu lakal lutfu wa anta latifu minka yasmaluna lutfu latifu latifu innani mutawassilun bilutfika faltu bi wa qad nazala lutfu. Ala ya hafizu lakal hibdu wa antal hafizu minka yasmaluna hibdu hafizu innana natawassalu bihibdika fanfahna wa qad nazala hibdu. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah, kita berjumpa lagi dalam seri kajian tasawuf yang diselenggarakan oleh Jamiah Ahli Tarekah Al-Mutabaroh An-Nadliyah Idarah Wusta DKI Jakarta. Kali ini adalah sesi yang kedua, membahas tentang peranan sufi ketika merebut Yerusalem hingga pengaruhnya pada Magna Carta yang terjadi di Inggris tahun 1215. Nah, jadi peristiwa hari ini menunjukkan gambaran besar kepada kita semua. Perang yang terjadi antara Iran dengan Israel. Jadi Israel saat ini adalah penguasa Yerusalem. Nah, jadi isu Palestina sebenarnya masalah terbesar itu bukan kemerdekaan Palestina. Palestina merdeka tapi Yerusalem tidak dalam kekuasaan Islam. Maka sebenarnya itu bukan tujuannya. Tujuan utama adalah bagaimana Yerusalem kembali ke tangan kekuasaan Islam. Karena sampai sekarang yang menguasai Yerusalem adalah bangsa Yahudi. Nah, jadi bangsa Yahudi dengan agama Yahudi inilah yang sekarang berkuasa di atas tanah Yerusalem. Mengapa Yerusalem ini penting? Umat Islam punya 3 tempat suci. Ada Haramain, ada Makkah, ada Madinah, dan ada Masjidil Aqsa. Nah, Makkah dan Madinah hari ini dikuasai oleh Arab Saudi, di bawah teritorial negara Arab Saudi. Tapi Masjidil Aqsa ini di bawah teritorial rebutan antara umat Islam dengan bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Jadi Yahudi ini adalah sekaligus dia agama dan dia bangsa. Dia adalah Bani Israel. Jadi nggak ada orang Jawa masuk agama Yahudi, itu nggak ada. Jadi kalau ada orang Jawa tiba-tiba dia pakai koploknya orang Yahudi, Rabbi Yahudi, nyembah di tembok ratapan, itu cuma jadi orang bodoh. Karena nggak mungkin orang Jawa atau kita orang Indonesia ini masuk agama Yahudi kalau kita tidak ada keturunan Bani Israel, gitu. Karena Yahudi ini agama yang tertutup, berbeda dengan agama Islam dan agama Nasrani. Misalnya, kalau agama Islam semua bangsa itu bisa memeluk Islam, mau bangsa Cina, bangsa Jawa, bangsa Batak. Apapun itu bisa memeluk agama Islam. Tapi kalau agama Yahudi ini khusus untuk suku Yahudi, gitu. Jadi jangan kita mau membodohi diri kita dan mempermalukan saudara keluarga kita dengan kita seolah-olah menggunakan koplok Yahudi menyembah-nyembah tembok ratapan. Nah, ini ada yang gambarnya seperti itu viral. Itu menunjukkan kebodohannya. Nah, kenapa sekarang Yahudi ini bisa berkuasa? Kenapa Yahudi
yang kemudian mendirikan negara Israel ini bisa mengkooptasi Yerusalem. Karena dalam perjalanan sejarah, siapa yang menguasai Yerusalem maka dia adalah penguasa dunia. Gitu. Jadi siapa yang menguasai Yerusalem, dialah yang mengendalikan dunia. Sekarang bangsa Yahudi, mereka yang mengendalikan Yerusalem. Kendali Yerusalem bukan di tangan kekuasaan Islam. Orang Arab nggak mengendalikan Yerusalem. Sehebat-hebatnya orang agama Nasrani hari ini tidak mengendalikan Yerusalem. Tapi kekuasaan bangsa Yahudi mengendalikan Yerusalem itu baru sekitar 3 abad belakangan atau 2 abad belakangan. Mereka ini baru. Nah, sebelumnya bagaimana? Nah, maka kita harus melihat peristiwa sejarah bagaimana dulu bangsa atau kaum muslimin era dulu, mengapa mereka bisa menguasai dan merebut Yerusalem sementara di zaman kita hari ini tidak. Nah, tentu di sini ada masalah. Ada masalah dalam penerapan agama dinul Islam kita. Jadi kalau Islam ini tidak diterapkan secara benar, maka kita hanya menjadi bangsa yang kalah. Islam hari ini tidak ditegakkan secara benar. Ini salah siapa? Ya salah kita sendiri. Karena kita sendiri yang sehasta demi sehasta mengikuti bangsa Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hadis Sayyidina Rasulullah SAW. Mengapa bisa demikian? Jadi Yahudi bisa mengkooptasi dan menguasai Yerusalem bukan sekedar mereka menguasai wilayahnya, tapi mereka juga menguasai bangsa-bangsa atau umat Islam di wilayah yang lain. Dengan apa? Dengan sistemnya. Yang ini secara tidak sadar kita sebenarnya dalam kekuasaan sistem yang dibangun oleh bangsa Yahudi. Nah, nanti akan kita ceritakan bagaimana kekuasaan itu berlangsung. Sehingga ini membuat kita pun di negeri kita ini kita menjadi tidak leluasa. Gitu. Maka kita patut bertanya, siapa yang berkuasa di negeri kita? Bangsa mana yang berkuasa di negeri kita? Apakah orang Betawi berkuasa di Jakarta? Nggak ada. Orang Betawi tergusur di mana-mana. Yang berkuasa di sini adalah para oligarki. Mengapa oligarki bisa berkuasa di Jakarta ini? Secara umum di Indonesia ini, mengapa bisa demikian? Kita yang capek berperang, umat Islam yang capek berperang melawan kolonialis Belanda, umat Islam yang berdarah-darah, tapi yang menikmati kemerdekaan ini bukan umat Islam. Mengapa bisa seperti ini? Jadi ini sama dengan apa yang berlangsung pada wilayah-wilayah lain. Banyak negeri-negeri Muslim hari ini itu semuanya dalam posisi terjajah. Nah, ini realitas yang harus kita pahami. Sehingga maka dengan demikian kita harus memperbaiki diri kita dan memperbaiki cara beragama kita, cara berislam kita harus bisa lebih baik lagi sehingga kita bisa mencapai yang namanya kemenangan. Jadi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah itu menuju kepada kemenangan. Apa yang dimaksud kemenangan? Kemenangan secara pribadi dan kemenangan secara sosial. Jadi kenapa kita sholat itu menuju kepada jalan kemenangan. Maka dalam ajan hayya 'alal falah, sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri kan tidak ada panggilan hayya 'alal falah. Tapi kalau sholat berjamaah, mengapa dipanggil hayya 'alal falah? Itulah jalan menuju kemenangan. Jadi kata kuncinya adalah jamaah, jam'iyah. Nah, ini adalah jalan menuju kemenangan. Jamaah yang bagaimana? Nah, jadi inilah yang menjadi problematika di zaman sekarang. Umat Islam hari ini dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar, tapi secara kualitas ini seperti buih. Sebagaimana gambaran hadis Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita supaya tidak jadi buih, tidak menjadi orang yang mengikut kepada sistem yang dibuat oleh agama lain? Maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang mana Al-Quran dan Sunnah?
Karena hari ini banyak firqah, mayoritas semua mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ada yang spesialis mengikuti Al-Quran dan Sunnah hanya jenggotnya, hanya kepada celananya, mengklaim bahwa kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu dalam wilayah-wilayah privat. Ya memang itu juga sunnah. Tapi sunnah yang hari ini yang hilang dari segmen kehidupan kita paling besar adalah sunnah dalam wilayah muamalah, termasuk dalam ibadah zakat. Nah, jadi ibadah yang hari ini banyak sekali mengalami bid'ah adalah bagaimana amaliyah zakat. Nah, maka wajar sekarang Islam atau umat Islam berada dalam fase yang tidak menggapai kejayaan. Nah, insya Allah dalam segmen lain nanti Al-Fakir akan menggambarkan mengapa zakat hari ini banyak sekali mengalami bid'ah. Banyak sekali amaliyah zakat yang kita amalkan ini berbeda dengan apa yang dianjurkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi mulai dari tempat bayarnya, alat bayarnya, sampai bagaimana mekanisme pembagiannya, ini semua sekarang kita banyak tidak merujuk kepada sunnah. Nah, maka kita bisa tidak heran zakat mal hari ini menjadi barang yang langka dalam kehidupan umat Islam yang sangat banyak jumlahnya. Nah, itu salah satu faktor mengapa situasi kita seperti saat ini. Nah, jadi dengan kondisi yang demikian, mengapa kita bisa berharap? Apakah kita masih bisa berharap kita bisa menyelamatkan Yerusalem dari cengkraman Yahudi? Sementara Yahudi ini bukan sekedar suku, bukan sekedar agama, tapi mereka juga membangun sebuah sistem yang menjebak kita. Apa sistemnya? Sistem yang nampak dan sampai kepada semua segmen kehidupan kita ini dikooptasi oleh yang lahir dari orang-orang Yahudi. Bagaimana pola perbankan, banking system. Nah, ini adalah segmen sosial yang sebenarnya menyangkut hajat hidup orang banyak, tapi ini sepenuhnya merupakan pola yang dibuat oleh orang Yahudi. Nah, mengapa seperti itu? Kita bisa melihat bahwa pola perbankan atau banking system ini dulunya tidak ada. Ini tidak dikenal dalam Islam. Tapi ini baru muncul pada kisaran abad ke-9 Masehi, abad ke-10 Masehi. Jadi yang namanya bank ini hanya sebuah istilah untuk menunjukkan sebuah kegiatan. Sebuah kegiatan yang dulu nama aslinya adalah banco. Banco itu adalah bahasa Spanyol dan bahasa Portugis, artinya kursi. Nah, jadi kursi ini ada meja, ada kursi. Jadi bangko. Nah, jadi bank itu asal katanya dari bangko. Jadi abad ke-10 atau abad ke-9, ketika itu semua alat tukar yang dipergunakan di seluruh dunia adalah emas dan perak. Nah, emas dan perak ini jadi alat tukar, bukan seperti hari ini kertas ini bisa jadi alat tukar. Nah, kertas jadi alat tukar yang kemudian kita percaya bahwa itu bernilai. Jadi nilai itu harusnya dari zatnya. Apa yang terkandung dalam zat, maka itu dia include dengan nilainya. Nah, jadi itulah semua alam dunia ini sudah Allah tentukan fitrahnya. Mengapa beras bernilai? Karena di dalam zatnya itu dia berfaedah untuk bisa jadi makanan. Mengapa emas bernilai? Karena sudah Allah fitrahkan emas itu adalah barang yang berharga. Mengapa pasir tidak bernilai seperti emas? Siapa yang menentukan itu? Itu adalah namanya fitrah yang Allah sudah tentukan. Jadi semua benda-benda itu sudah ada fitrahnya. Nah, kayu dia tidak begitu bernilai, pohon kayu. Tapi kalau dia dirubah menjadi sebuah meja, maka dia memiliki nilai, gitu loh.
Tapi artinya nilai itu ditentukan dari zatnya. Zat dan sifat ini tidak pernah dipisahkan. Gitu. Nah, kertas ini bernilai, tapi hanya sebatas nilai yang berfungsi kepada sifatnya. Jadi demikian. Ya, kemudian dulu semua orang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Di sebuah pelabuhan kecil, namanya pelabuhan Venesia, di kota Venice, itu ada beberapa orang Yahudi itu bikin usaha namanya penitipan uang. Nah, mereka hanya modal satu meja, satu kursi. Kursi itu dalam bahasa Latin itulah disebut dengan banco. Bahasa Portugis juga menyebutnya banco. Bahasa Italia juga menyebutnya banco. Gitu loh. Jadi mereka membuat usaha penitipan uang. Ini beberapa orang Yahudi. Nah, abad ke-9 itu Yerusalem itu bukan di bawah kekuasaan Yahudi. Pada zaman itu Yerusalem di bawah kekuasaan kaum muslimin. Gitu. Jadi bukan seperti sekarang. Mereka dulu dalam posisi yang kalah. Nah, si bangko ini mereka memanggilnya dengan sebutan bangko. Maka beberapa orang kemudian datang untuk menitipkan emas dan peraknya. Jadi ada yang menitip 50 dinarius, ada yang menitip 30 dinarius, ada yang menitip 10 dinarius dan lain-lainnya. Ketika si A menitip 10 dinarius, maka si bangko memberikan yang namanya kwitansi, tanda terima. Dapatlah tanda terima berupa secarik kertas. Kemudian si B menitip juga 100 dinarius, mendapatkan tanda terima berupa secarik kertas. Datang lagi si C menitip lagi 50 dinarius dalam bentuk uang emas kepada si bangko. Dapatlah selembar kertas. Nah, selembar kertas ini adalah bukti bahwa si A punya emas di tangan si bangko. Gitu loh. Tanda terima disebut dengan kwitansi. Antara si A dan si B lama-lama ini nasabahnya si bangko ini menjadi banyak. Nasabahnya masih individu-individu. Gitu. Lama-lama kemudian mereka banyak. Antara nasabah si bangko ini kemudian terjadi transaksi jual beli. Misalnya si A dengan si B melakukan transaksi jual beli. Tapi karena emasnya ada pada si bangko, maka yang dijadikan alat bayar adalah kwitansinya tadi, tanda terimanya tadi. Nah, maka lama-kelamaan si bangko, si Yahudi ini kemudian berpikir, kenapa orang menerima kwitansi saya sebagai alat tukar? Ternyata orang percaya bahwa emasnya ada sama dia, maka kwitansinya itu bisa dijadikan alat bayar. Padahal itu selembar kertas. Dulunya alat bayar itu adalah emas dan perak. Maka kemudian terjadilah transaksi antara si A dan si B menggunakan kertas tadi. Lama kelamaan si bangko berpikir, kalau gitu saya punya unit usaha baru. Namanya adalah peminjaman uang. Peminjaman uang, maka datanglah si D misalnya melakukan pinjaman uang kepada si bangko. Nah, si bangko ini kan awalnya nggak punya modal. Modalnya hanya satu meja, satu kursi. Mana modalnya? Angin modalnya. Itulah sejarah bagaimana perbankan dimulai. Nah, lama-lama karena orang banyak menitipkan uang kepada dia, maka ada orang meminjam uang, datanglah si D pinjam uang, yang dikasih itu bukan emas. Yang dikasih adalah kwitansi kertas. Nah, itulah dia. Tapi si D harus mengembalikan dalam bentuk emas. Dalam perjanjian kredit. Dia harus bayar bulanan ditambah dengan yang namanya bunga. Nah, itulah sejarah riwayat bagaimana banking system itu dimulai. Dan itu dimulai dari sekelompok Yahudi kecil yang berbisnis di pinggir pelabuhan di kota Venesia di Italia, yang ketika itu Yerusalem berada dalam kekuasaan Islam. Nah, nanti pola bisnis bangko ini kemudian membesar sampai kemudian di zaman kita hari ini mereka kemudian sampai mengatur uang setiap negara. Nah, inilah menunjukkan bagaimana kekuatan bangsa Yahudi yang ditopang oleh
pola ribawi. Gitu. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana perjalanan sejarah kembali kepada topik kita tentang situasi dan kondisi Yerusalem. Jadi, kapan Yerusalem ini lepas dari kekuasaan Islam? Atau kita mulai dari titik awal. Ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, Yerusalem itu belum berada dalam kekuasaan Islam. Yerusalem ketika itu masih dalam kekuasaan kaum Nasrani, gitu. Jadi kaum Nasrani yang berkiblat kepada gereja Konstantinopel, itulah yang menguasai Yerusalem. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, nah di era itulah awal pertama kali Yerusalem berada di tangan kekuasaan Islam. Karena pasukan Islam ketika itu kaum muslimin sangat kuat sekali. Itu pada zaman sahabat. Jadi sahabat itu dulu semuanya adalah rata-rata jago dalam berperang. Itu bukan cuma sekedar ilmu dan zikrullahnya yang sangat kuat, tapi perang yang dijalankan oleh para sahabat itu sangat luar biasa. Dan mereka disebut dengan para kesatria, gitu. Sampai kemudian pada zaman ekspansi Islam, ketika orang sudah tidak mau diajak untuk memeluk Islam dan melakukan perlawanan, maka jalan yang diambil adalah melakukan peperangan. Jadi perang yang dijalankan dalam Islam itu ada fikihnya, bukan sekedar perang-perang seperti ini. Dalam Islam tuh perang memiliki fikih yang dia tidak boleh dilanggar, sama dengan sholat, supaya dia dihitung sebagai jihad, gitu loh. Jadi sebelum perang itu diajak dulu mereka untuk masuk Islam. Kalau dia tidak mau atau dia melakukan perlawanan, maka disitulah dia boleh diperangi. Itulah kaum kafirun yang bisa diperangi, gitu loh. Tapi kalau mereka kemudian bersedia memeluk Islam, maka kemudian dia bergabung dengan kaum muslimin. Atau kalau mereka tidak mau memeluk Islam, tapi mereka bersedia membayar yang namanya jizyah, maka dia menjadi ahlul kitab yang dilindungi, ahlul jizyah. Zaman kita hari ini kita tidak lagi menikmati itu. Kita tidak tahu yang namanya jizyah. Ini hanya ada dalam kitab kuning. Kita hanya ada zakat. Satu pasangan yang tidak lepas dari zakat adalah jizyah. Jadi kenapa tadi Al-Fakir mengatakan zakat adalah ibadah yang banyak sekali mengalami bid'ah? Karena satu faktor yang hilang hari ini adalah jizyah. Jizyah ini adalah bayaran orang kafir kepada pemimpin muslim yang hidup di wilayah Islam, Darul Islam. Hari ini hilang, gitu. Jizyah ini hilang. Kita tidak pernah merasakan bagaimana kita menikmati jizyah. Yang ada sekarang kita membayar pajak. Kita bukan mendapatkan jizyah, kita bayar pajak. Nah, ini problem kita sekarang. Nah, jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Yerusalem ini berada di tangan kekuasaan Islam. Maka sejak itulah Yerusalem kemudian dikendalikan oleh kaum muslimin sampai kemudian sekitar abad ke-8 Masehi muncul yang namanya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini adalah kelompok Syiah, sama seperti Iran hari ini. Jadi kalau kita melihat perang Iran lawan Israel, Iran ini adalah Syiah. Apa itu Syiah? Syiah ini satu kelompok yang memang sejak dulu sudah memisahkan diri dari kaum muslimin. Itu sejak era Khulafaur Rasyidin, Syiah ini sudah ada, tapi mereka sudah memisahkan diri. Nah, Syiah ini kemudian juga membesar, pengikutnya juga banyak. Sampai kemudian muncullah negara Iran yang berpaham Syiah. Nah, ini secara iman Syiah ini berbeda karena mereka percaya namanya Imam 12. Nah, mereka sangat meyakini bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah penerus dari Rasulullah SAW. Nah, karakter besarnya adalah mereka tidak terima adanya Khulafaur Rasyidin. Ini yang disebut dengan Syiah, gitu loh. Tata cara ibadahnya juga ada yang berbeda. Ada yang berbeda dengan
umat Islam secara umum, gitu loh. Nah, jadi Syiah ini sebenarnya adalah bentuk musuh dalam selimut dalam Islam, gitu loh. Jadi kita tidak bisa terlalu besar berharap pada Syiah. Nah, maka dari itu ketika dinasti Fatimiyah merebut Yerusalem pertama kali, maka kemudian muncullah pasukan salib, yang dulu namanya disebut bukan pasukan salib, tapi kelompok Nasrani, pasukan yang dibentuk oleh gereja Roma, itu datang untuk merebut Yerusalem, dan mereka berhasil mengambilnya dari dinasti Fatimiyah yang Syiah tadi. Nah, ini pada zaman periode dinasti Abbasiyah. Jadi ketika zaman dinasti Fatimiyah, kemudian dalam Islam muncul dinasti Abbasiyah, maka itulah fase pertama kali umat Islam kehilangan kendali terhadap Yerusalem yang sebelumnya sudah direbut oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan kaum muslimin. Nah, orang-orang Nasrani kemudian mengendalikan Yerusalem hampir selama 3 abad, 300 tahun mereka mengendalikan Yerusalem. Mereka mendirikan kerajaan, maka kita kenal namanya Raja Baldwin. Nah, disinilah pada zaman kenapa Syiah dinasti Fatimiyah itu bisa merebut Yerusalem, itu di zaman ketika era Mu'tazilah itu lagi kuat-kuatnya dalam wilayah Islam. Pengaruh Mu'tazilah, paham Mu'tazilah ini kemudian mengkooptasi umat Islam. Nah, jadi Mu'tazilah ini muncul juga berbarengan pada era sahabat. Pada sesi pertama kita sudah menyinggung sedikit tentang apa itu paham Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini dimulai dari, sebagaimana ulama sering mengatakan, dimulai dari munculnya Wasil bin Atta yang memisahkan diri dari majelis Sayyidina Syekh Hasan Al-Basri. Sayyidina Syekh Hasan Al-Basri ini adalah murid Sayyidi Ali bin Abi Thalib, gitu loh. Dalam satu majelis seperti ini, Wasil bin Atta kemudian memisahkan diri, dia membentuk majelis sendiri di ujung sana. Nah, maka disebut dengan i'tazili, artinya memisahkan diri, gitu loh, memisahkan, berpisah. Nah, maka disebut dengan Mu'tazilah. Lama kelamaan Mu'tazilah ini berjumpa dengan filsafat Yunani kuno. Jadi ketika ekspansi Islam sudah membesar sampai kemudian berhasil menguasai negeri-negeri yang dulunya berada dalam kekuasaan Persia dan Romawi, maka disitulah berjumpa dengan kitab-kitabnya Plato, kitab-kitabnya Aristoteles, dan kitab-kitabnya para filsafat-filsafat Yunani kuno. Ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka dipelajarilah buku-buku filsafat tersebut. Orang-orang Mu'tazilah sangat tertarik dengan itu karena ini sesuai dengan cara berpikir mereka. Cara berpikir filsafat adalah mengajarkan qadariyah, bahwa segala sesuatunya adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Nah, ini dalam bab akidah. Jadi dalam bab akidah itu ada 3 mazhab yang muncul. Mazhab Jabariyah. Apa itu mazhab Jabariyah? Orang yang meyakini bahwa segala sesuatunya ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini nggak bisa bikin apa-apa. Manusia ini seperti kapas yang terbang itu aja. Jadi semua adalah kehendak Allah. Itu disebut dengan Jabariyah, Jabr, terpaksa. Manusia istilahnya dipaksa. Kemudian lawannya adalah Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Orang yang meyakini bahwa segala sesuatunya ini adalah perbuatan manusia, bukan kehendak Tuhan. Air ini datang ke sini karena saya yang minta. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau mazhab Jabariyah meyakini air ini datang karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya di sini nanti pada soal qada wal qadar. Jadi meyakini qada wal qadar. Jadi rukun iman kita sudah memahami ada 6 rukun iman. Yang terakhir adalah kita harus meyakini namanya qada wal qadar. Kodok dan kodar.
Nah, perbedaan dalam bab akidah antara Jabariyah dan Qadariyah pada soal qada dan qadar. Qada ini adalah titik ketika kejadian itu sudah dituliskan dalam alam Lauhul Mahfuz. Qadar ini adalah titik kejadiannya. Gitu. Jadi misalnya air ini sejak di alam Lauhul Mahfuz ini sudah ditetapkan akan saya minum, akan ada di hadapan saya pada jam sekian hari ini. Ini sudah ditetapkan. Titik kejadiannya qadarnya sekarang. Gitu loh. Jadi itu memahami qada wal qadar. Jadi dalam kisah-kisah perjalanan Rasulullah SAW banyak sekali penjelasan tentang bagaimana qada wal qadar gitu. Jadi ketika Sayyidina Rasulullah SAW berada di gua, mereka menghindari kejaran dari kaum musyrikun Mekah. Rasulullah ketika itu bersama dengan Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq berada bersembunyi di dalam sebuah gua yang ketika itu kaki mereka pun masih kelihatan. Untungnya ada seorang kafir tidak melihat ke bawah. Nah, di situ di dalam gua itu kemudian ada seekor ular. Seekor ular yang sudah menunggu Sayyidina Rasulullah SAW. Ular itu berusia sekitar 5.000 tahun. Ular itu sudah menunggu di gua itu. Nah, ular itu ketika Sayyidina Rasulullah SAW datang, jadi Rasulullah SAW itu kemudian ketika itu kelelahan dan berada di pangkuan Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi kaki Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian menutupi ular itu untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Maka digigitlah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Alasannya karena dia sudah menanti 5.000 tahun wajah kekasih Allah, ketika datang kakinya Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq itu menutupi dia. Maka digigitlah kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai Abu Bakar As-Siddiq kesakitan. Sampai kemudian dia menangis mengeluarkan air mata. Air mata yang jatuh itulah yang membuat Rasulullah SAW terbangun. Nah, disitulah ditanya, mengapa engkau menangis? Kaki saya digigit ular ya Rasulullah. Diobatilah oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Inti ceritanya bukan yang itu yang mau kita ambil. Inti ceritanya, mengapa ular itu tahu bahwa pada hari itu Sayyidina Rasulullah SAW akan datang ke gua itu. Nah, itulah dia sudah mengetahui titik kejadian yang dulu sudah ditakdirkan. Itu memahami qada wal qadar. Itu. Zaman hari ini kita hidup di zaman manusia hari ini nggak banyak lagi percaya kepada ketetapan Tuhan. Mayoritas yang diajarkan dalam kurikulum sekolah membuat kita tidak percaya dengan yang namanya takdir. Kalau ada gempa bumi, apa yang kemudian muncul? Yang muncul adalah bahwa itu adalah seolah-olah hanya gejala alam. Yang orang tidak banyak meyakini bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hujan turun, berapa persen yang hari ini meyakini bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tapi banyak sekali orang begitu hujan turun yang muncul adalah keluh kesah. Sampai kemudian kita ada menyimak ada seorang penjual dagangan marah-marah dengan adanya hujan yang turun. Dia tidak menganggap bahwa itu adalah rahmat. Itu menunjukkan titik kritis bentuk iman yang sangat sudah tipis sekali terhadap bagaimana gejala skenario alam. Nah, jadi yang namanya ulama itu asal katanya adalah alama, tanda-tanda. Ulama itu artinya orang yang memahami tanda-tanda. Nah, memahami tanda-tanda. Tanda terhadap hujan itu apa maknanya? Tapi bukan bermakna seperti dukun gitu. Tapi ulama adalah yang memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, itu yang disebut dengan ulama, alama. Nah, jadi ketika kita tahu adanya ketetapan atau kejadian yang berlangsung pada diri kita, maka disitulah kita meyakini terhadap qada wal qadar.
Jadi kalau Jabariyah menganggap semuanya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Qadariyah menganggap semua segalanya ini adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Zaman kita hidup di zaman Neo Qadariyah. Nah, maka dalam kurikulum sekolah yang diajarkan adalah pengajaran ini semuanya adalah kehendak manusia. Contohnya mana? Contohnya siapa yang membuat hukum hari ini? Hukum hari ini adalah berdasarkan pada kehendak manusia. Sistem kekuasaan yang berlangsung hari ini adalah berdasarkan kehendak manusia. Sistem perdagangan yang hari ini kita ikuti ini adalah berdasarkan kehendak manusia. Itu yang disebut dengan kapitalisme. Sistem hukum yang kita ikuti sekarang itu yang disebut dengan positivisme. Pola kekuasaan yang berlangsung hari ini, mulai dari partai politik ini segala macam, itu berdasarkan pemilihan berdasarkan hasrat nafsu syahwati manusia. Jadi bukan berdasarkan pada sistem yang di-mention oleh Nabiuna Rasulullah SAW. Gitu loh. Maka muncullah banyak sekali kekacauan, dan beberapa sistem itulah yang bersumber dari orang-orang Yahudi tadi. Orang-orang Yahudi lah yang mengajarkan, maka sistem itu sekarang kita jalani, yang sekarang kita ikuti. Nah, jadi kemudian ada mazhab Jabariyah, kemudian ada mazhab Qadariyah. Tapi di tengah-tengah di sini ini ada namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kata Ahlu Sunnah wal Jamaah itu berasal dari bab akidah, bab iman. Dia bukan Jabariyah, dia bukan Qadariyah. Di tengah-tengahnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi ini mulai muncul pada era, istilah ini malah ketika munculnya Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari menyebutkan segala sesuatunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi manusia memiliki yang namanya kasab, artinya usaha. Kalau Jabariyah tadi meyakini manusia itu tidak punya kasab, tidak punya usaha. Nah, kalau Qadariyah menganggap yang punya kasab itu adalah sepenuhnya manusia, itu adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Gitu. Nah, Mu'tazilah yang tadi berjumpa dengan filsafat Yunani kuno, makin meyakinilah bahwa paham yang sesuai dengan Islam mereka anggap adalah Qadariyah. Dan mereka menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan pendapatnya, Ro'i. Nah, maka kemudian muncullah pada era Mu'tazilah, seiring dengan masuknya filsafat, maka seiring itu pula muncul yang namanya sains Islam. Nah, jadi sains Islam ketika itu tinggi sekali. Pada abad ke-10 orang Islam itu sudah menciptakan apa-apa yang hari ini dilanjutkan oleh orang Barat. Jadi yang namanya listrik dulu itu sudah ada, bukan Thomas Alva Edison yang awal kali menciptakan listrik, gitu loh. Yang namanya 3 dimensi itu zaman Mu'tazilah itu sudah ada. Yang namanya orang ingin terbang itu di zaman periode Mu'tazilah itu sudah ada. Sains itu yang mulai menemukan bagaimana supaya manusia bisa terbang seperti burung. Nah, itu ketika itu giroh umat Islam dalam menemukan sesuatu itu sangat luar biasa. Gitu. Itulah di era yang disebut dengan Mu'tazilah. Nah, jadi sains dengan ilmu itu berjalan seiringan. Tapi kelemahan terbesar ketika umat Islam menekuni sains di paham Mu'tazilah di era dinasti Abbasiyah ketika itu adalah kekuasaan Islam secara militer itu lemah. Nah, maka dengan mudahnya Yerusalem itu diambil alih oleh dinasti Fatimiyah. Nah, jadi tidak berbanding lurus. Sains Islam yang begitu hebat dan berkasa tidak berbanding lurus dengan kehebatan kekesatriaan Islam. Nah, maka di zaman Mu'tazilah itulah dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Harun Al-Rasyid yang begitu hebat dalam wilayah sains, mereka tidak bisa mengimbangi pasukan Nasrani yang ketika itu mengkooptasi Yerusalem. Nah, maka sekitar 3 abad
Yerusalem itu dikuasai oleh kaum Nasrani di bawah Konstantinopel. Maka kemudian muncullah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, siapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Orang barat menyebutnya Saladin. Sultan Salahuddin ini bukanlah produk dari Mu'tazilah, bukan. Dia bukan produk dari Syiah, bukan. Nah, ini adalah produk yang dididik berdasarkan tasawuf. Jadi pada periode Mu'tazilah itu pada abad ke-10, abad ke-11 Masehi muncul yang namanya Imam Al-Ghazali, ulama besar yang mengeluarkan kitab Ihya Ulumuddin, dan hari ending terakhir hidupnya itu adalah dia mendeklarasi bahwa menjadi sufi itu adalah yang terbaik dibanding ketika dia menjadi ahli kalam, dibanding ketika dia menjadi Mu'tazilah. Nah, menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali dengan pencariannya dia menunjukkan jalan sufi itu adalah jalan yang terbaik sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Nah, 30 tahun setelah Imam Ghazali muncul yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani inilah yang mengagungkan kembali tasawuf sehingga umat Islam bisa terbendung dari akidah Mu'tazilah. Mereka kemudian kembali kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sebelumnya juga sudah muncul yang namanya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Mereka meluruskan akidah umat supaya tidak menyimpang sebagaimana yang dibawa oleh paham Mu'tazilah. Maka kemudian disitulah periode Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kemudian kuat kembali. Umat Islam terbawa kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak lagi terkesima kepada Mu'tazilah. Nah, maka muncullah generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi munculnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini di wilayah Mesir. Nah, Mesir ini adalah tetangganya Yerusalem. Nah, di sini dibentuklah kembali yang namanya Kesultanan Islam yang pondasi utamanya adalah tasawuf. Gitu loh. Jadi ketika pada periode Abbasiyah ada sekitar 4 khalifah itu mengadopsi paham Mu'tazilah. Nah, jadi Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Harun Al-Rasyid, dan beberapa khalifah itu mengadopsi Mu'tazilah. Tapi ketika periode Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka disitulah kemudian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kuat kembali, dan para sufilah yang berada di garis depan dalam penyerangan pengambil alihan terhadap Yerusalem. Maka kita bisa mendengar Sultan Salahuddin dan kaum muslimin itu mengambil alih kembali Yerusalem. Dengan kekuatan apa mereka datang ke sana? Tentu dengan kekuatan la ilaha illallah yang dibawa ke sana. Jadi bukan persenjataan yang hebat yang membuat mereka menang, tapi semangat jihadnya itu yang membuat mereka menang. Gitu. Nah, maka sejak itulah Yerusalem kembali ke tangan Islam. Nah, di periode itu yang menjadi pemain utama dalam rebutan Yerusalem itu antara Nasrani dan Yahudi dengan Islam. Orang Yahudi belum ada apa-apanya, mereka cuma nonton. Nah, Yahudi waktu itu belum ada negara, wilayah pun mereka nggak punya. Jadi orang Yahudi di zaman itu udah kocar-kacir, nggak tahu entah kemana. Berbentuk sejak mereka diruntuhkan, diserang oleh Romawi, orang-orang Yahudi ini sangat kelabakan sampai mereka nggak punya wilayah. Negara pun mereka nggak punya. Jadi nggak ada namanya negara Yahudi. Jadi mereka masuk ke Eropa, numpang di Inggris, numpang di Prancis, numpang di Amerika dan lain-lainnya. Begitulah orang-orang Yahudi. Nah, jadi zaman itu rebutan itu antara bangsa kaum muslimin dengan kaum Nasrani. Maka kemudian setelah Yerusalem direbut oleh Islam, orang-orang Kristen yang berada di gereja Roma ini tidak terima, maka mereka membentuk yang namanya perang salib. Itu loh, perang salib ini berlangsung hampir 3 abad. Serbuan-serbuan pasukan salib kepada umat Islam itu tidak pernah berhenti. Mulai dari King Richard, Raja Inggris ini kemudian berlanjut menyerbu supaya mengambil alih Yerusalem, tapi tidak pernah berhasil.
Selama 3 abad terjadinya persinggungan antara umat Islam dan kaum Nasrani yang berasal dari Roma ketika itu, maka terbentuklah satu persinggungan yang sangat luar biasa. Itu loh. Jadi saling kenal antara Sultan Salahuddin dengan Raja Richard dari Inggris itu sudah saling kenal. Mereka saling bertukar hadiah, tapi perang tidak pernah berhenti. Karena perang keduanya mengatasnamakan agama. Gitu. Maka kemudian mereka saling kenal dan saling bertukar hadiah malah. Gitu. Saking sudah seringnya ini perang yang nggak pernah berhenti, pasukan Nasrani ini kalau menyerbu mereka selalu kalah. Jadi sejak dulu orang Islam ini kalau duel ini jarang sekali kalah. Kalau duel one by one, para kesatria Islam ini jarang sekali kalah. Jadi umat Islam ini kalau diajak perang fisik, ini rahasia yang dibongkar oleh kaum kufar. Maka orang Islam itu kemudian kalahnya bukan dengan pedang. Sayyidi Syekh Abdul Qadir As-Sufi mengatakan, hari ini umat Islam itu tidak dikalahkan dengan pedang, tapi kita dikalahkan dengan pemikiran. Maka sekarang kita ini tidak dikalahkan dengan pedang. Kita terusir bukan karena kalah perang di zaman sekarang. Kita hari ini diperbudak bukan karena kalah perang, tapi karena pemikiran yang dirasuki. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Nah, jadi persinggungan itu berlangsung. Jadi yang diceritakan salah satu kitab yang bisa menjadi rujukan dalam kisah bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukan Islam itu mempengaruhi pasukan Nasrani yang kemudian membentuk namanya Ordo Kesatria. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Ian Dallas. Judulnya The Interim Is Mine. Yang ini bergambar, covernya adalah Robert Devere. Ini adalah Earl of Essex kedua. Ini adalah kesatria terakhir di kerajaan Inggris yang mereka ini kelompok yang terbentuk berdasarkan pada pengajaran Futua yang dulu diajarkan oleh pasukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi karena udah dalam 3 abad itu sering terjadi persinggungan, maka mereka saling kenal dan mereka kemudian ditawan. Orang-orang Kristen ini selalu kalah dalam penyerbuan secara militer, maka kemudian mereka banyak ditawan. Tapi ketika mereka ditawan, mereka itu tidak disiksa, tidak disiksa, tidak dipenjara, bukan. Mereka digembleng, dididik seperti sekarang ini. Mereka diberikan pengajaran yang namanya pengajaran etos kekesatriaan. Mereka diajarkan kembali bagaimana menjadi Nasrani yang betul. Supaya Nasrani yang tidak sesuai dengan dogma gereja Roma. Jadi di zaman itu Nasrani itu ada 2 otoritas yang sangat besar. Itu adalah gereja Konstantinopel, ini di Istanbul hari ini. Kemudian ada di Roma. Roma ini di Italia. Ini yang kita kenal dengan namanya Vatikan sekarang. Jadi dulu otoritas inilah yang banyak memiliki jemaah yang mempengaruhi Eropa. Jadi Eropa Timur itu di bawah kendali Konstantinopel. Eropa Barat, negara-negara Eropa Barat itu di bawah kendali gereja Roma. Nah, pasukan salib tadi yang dikirim itu adalah yang dibentuk dari gereja Roma. Nah, jadi kemudian tapi di zaman hari itu pengajaran dari gereja Roma ini dianggap banyak sekali melakukan penyimpangan. Jadi ada namanya penebusan dosa. Seminggu kita bisa ngapa-ngapain bebas, hari Minggu maka kita bisa melakukan penebusan dosa. Maka dosa kita menjadi terhapus gitu. Ajaran-ajaran ini dianggap tidak masuk akal oleh orang-orang pengikut Nasrani. Maka kemudian mereka pun diberikan pengajaran oleh kaum muslimin. Tapi mereka tidak diajarkan untuk menjadi muslim, tidak. Karena itu tidak bisa dipaksa. Yang diajarkan oleh pasukan Islam di zaman itu adalah mereka diajarkan kembali etos kekesatriaan. Bagaimana menjadi seorang kesatria yang menjadi penegak kebenaran, pembela kebenaran untuk membela agamanya. Nah, maka terbentuklah yang namanya kelompok kesatria. Jadi kalau kita nonton film Robin Hood yang dibuat oleh Hollywood, di situ akan nampak satu orang muslim yang datang dari Arab
dari periode perang salib itu datang dibawa oleh Robin ke tanah Inggris. Tapi satu orang muslim itu bisa mengajarkan satu kampung di Inggris. Jadi untuk menunjukkan bahwa di zaman itu Inggris itu masih seperti kampung-kampung. Jadi jangan kita membayangkan Inggris itu hebat seperti hari ini. Jadi zaman itu zaman ketika Eropa itu adalah seperti kelas kampung. Nggak ada orang jalan-jalan mau kemana, mau ke London di zaman itu nggak ada. Zaman sekarang lah Inggris, Eropa itu menjadi primadona. Nah, dulu primadonanya adalah negeri-negeri seperti Baghdad, seperti negeri-negeri Muslim di Cordoba, itu adalah primadona. Tempat orang belajar dan berguru itu selalu ke Baghdad. Jadi zaman hari ini negeri-negeri Muslim hancur. Baghdad hancur lebur. Yang dulu adalah 1001 malam, sekarang hancur. Kemudian negeri-negeri kufar lah yang menjadi primadona. Yang kita seolah-olah kalau jalan-jalan ke Eropa itu sudah dianggap hebat. Zaman dulu terbalik. Negeri Muslim lah yang menjadi sasaran untuk orang berwisata dan berguru dan belajar dan mencari ilmu. Nah, para kesatria yang dibentuk oleh pasukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tadi, ini kemudian membentuk yang namanya Ordo Kesatria. Ordo Kesatria ini mereka kembali ke Eropa dan mereka kemudian mengajarkan etos kekesatriaan. Yang diajarkan sumbernya adalah mereka harus memiliki yang namanya futua. Apa itu futua? Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini memiliki namanya kitab futua. Futua ini artinya bagaimana saling pembela kebenaran. Kaum muslimin dibekali futua ini sejak zaman Sayyidi Rasulullah SAW. Bagaimana berjamaah, hidup secara bersama-sama dalam rangka untuk menegakkan dinul Islam. Itulah futua. Nah, salah satu gambarannya adalah diceritakan ketika era sahabat di Madinah. Ada seorang sahabat ini motong domba, kemudian dia memberikan dagingnya ini kepada tetangganya. Nah, tetangganya berpikir, aduh, saya nggak berhak karena ada tetangga saya mungkin lebih butuh daging ini. Maka daging ini dioper lagi kepada tetangganya. Tetangganya mikir, aduh, lebih enak ini saya berikan kepada tetangga saya karena dia mungkin lebih berhak. Tetangganya memberikan kepada tetangganya lagi, tetangganya memberikan lagi, sampai kemudian daging itu kembali kepada yang motong. Gitu loh. Itu loh gambaran bagaimana futua, bagaimana jamaah itu tercipta dengan satu sifat yang disebut dengan mukasafah, kan gitu. Mereka hidup dengan mukasafah menjadi fondasi utamanya. Jadi semua saling peduli. Sampai kemudian yang motong daging tadi, motong domba tadi bingung, loh ini kan daging yang saya potong kenapa sampai kembali kepada saya. Nah, di zaman hari ini kita terbalik. Ada kurban kalau bisa semuanya itu kita ambil. Jangan sampai orang lain dapat. Nah, jadi itulah menunjukkan perbedaan cara hidup kita dengan cara hidup kaum muslimin di era dulu. Gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan futua. Futua hari ini hilang. Pengajaran ini tidak lagi diajarkan dalam kurikulum sekolah, dan ini tidak kita amalkan dalam kehidupan kita secara berjamaah sehari-hari. Sehingga yang muncul kita adalah sifat hedonisme, sifat materialistis, dan sifat individualistis. Ini adalah antitesa dari futua. Nah, ajaran materialisme, individualistis dan lain-lain ini adalah yang diajarkan oleh para Yahudi tadi, gitu loh. Nah, baik. Jadi di Eropa muncul namanya Ordo Kesatria. Ordo Kesatria inilah yang kemudian mereka berperang kepada, tidak mau lagi tunduk kepada kelompok gereja Roma. Jadi gereja Roma ketika itu adalah mengkooptasi raja-raja di Eropa. Mau yang namanya Raja Belanda, Raja Inggris, Raja Spanyol, Raja Portugis, itu dulu semua diangkat dan dibaiat oleh gereja Roma. Jadi begitu dulu struktur ketatanegaraan di Eropa. Gereja itulah yang memberikan seorang raja ini sah atau tidak untuk dilantik. Jadi mereka yang melantik.
Mereka yang melantik dan mereka yang mensahkan. Maka kemudian ketika munculnya Ordo Kesatria di Inggris yang berdasarkan didikan dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tadi, maka mereka melakukan perlawanan. Karena ketika itu raja dianggap wakil Tuhan. Raja dianggap wakil Tuhan, di mana setiap perintahnya ini tidak boleh dilanggar. Padahal di zaman itu banyak sekali raja-raja itu sudah bertindak tiran. Tidak lagi membela kepentingan rakyat, tapi dia membela kepentingan kelompoknya dan keluarganya. Jadi sudah melakukan tirani terhadap kekuasaan. Sehingga adagium yang berkembang ketika itu adalah the king can do no wrong. Raja tidak boleh salah dan raja tidak pernah salah. Jadi apapun kata raja itu adalah hukum. Nah, karena dengan situasi demikian, banyak sekali abuse of power yang dilaksanakan oleh raja-raja, maka kemudian muncullah para kesatria ini melakukan perlawanan. Mereka melakukan perlawanan dan mereka kemudian melakukan peperangan terhadap Raja John di Inggris. Nah, Raja John ini ketika itu menjadi raja di Inggris, menggantikan abangnya Raja Richard. Nah, perlawanan itu kemudian sampai membawa kepada seorang raja mau menandatangani yang namanya perjanjian. Itu yang disebut dengan Magna Carta. Nah, ditandatanganinya perjanjian antara para kesatria dengan seorang raja, ini dikutuk oleh kelompok gereja Roma. Mereka tidak terima. Jadi mereka menganggap para kesatria itu udah seperti seorang muslim. Di situ. Nah, dari situlah seolah-olah Islam dan Kristen itu menjadi musuh yang tidak pernah berhenti berperang karena periode perang salib. Nah, jadi dari sana kemudian Yerusalem kemudian diambil alih secara silih berganti oleh kesultanan-kesultanan Islam. Sampai kemudian munculnya Kesultanan Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah ini kemudian menjadi sultanan yang sangat besar dalam Islam yang menguasai 2/3 wilayah Islam. Nah, di dalam era mereka lah Haramain berada dalam kekuasaan mereka, Yerusalem berada dalam kekuasaan mereka. Sampai kemudian pada abad ke-19 Masehi, orang-orang Yahudi yang tadinya berdagang penitipan uang tadi, ini kemudian mulai besar. Mulai banyak nasabah. Yang tadinya nasabahnya adalah person-person, orang demi orang yang menitipkan uang, sampai kemudian mereka mendapatkan satu nasabah yang besar. Itu dimulai ketika Revolusi Inggris tahun 1680. Tadinya para bangko tadi, kita kembali ke cerita awal, mereka dulu nasabahnya ini hanya orang demi orang, pribadi-pribadi. Tahun 1680 mereka dapat satu nasabah yang besar, punya klien yang sangat luar biasa. Kliennya adalah seorang raja. Maka ketika Revolusi Inggris, kerajaan Inggris secara resmi keluar dari gereja Roma. Mereka tidak lagi tunduk kepada namanya Liga Imperium Romanum Sacrum. Inggris berdiri sendiri. Maka dilantiklah yang namanya Raja William yang dinikahkan dengan Ratu Mary pertama. Karena Inggris tidak lagi bersama dengan gereja Roma, maka ketika itu raja yang dilantik oleh para baron ini nggak punya uang. Maka datanglah sekitar 25 orang Yahudi, para pebisnis bangko tadi, yang mereka sudah bisnis bank dengan sangat dari mulai abad ke-10 tadi turun temurun. Mereka datang membuat konsorsium. Maka konsorsium Yahudi tadi mulailah ketika Revolusi Inggris, mereka memanfaatkan situasi. Mereka datang, kami akan memberikanmu modal untuk menjadi raja Inggris. Modal yang kami berikan adalah sebesar 25 juta pound dalam bentuk uang emas. Maka Raja William mendapat 25 juta pound. 25 juta pound ini jadikan modal dia untuk menjadi raja, tapi ini disebut dengan utang nasional. Nah, utang inilah yang kemudian harus dibayarkan setiap tahun ditambah dengan bunga. Jadi ada modal dengan bunga.
Inilah nasabah yang besar yang didapat oleh para bangku. Tapi bukan cuma itu. Para baron tadi kemudian meminta, kau jadi raja, tapi yang mengatur perekonomian negaramu, kerajaanmu adalah kami. Maka mereka menciptakan yang namanya Bank of England. Inilah bank sentral pertama di dunia. Nah, jadi selain ada raja, ada bank sentral. Nah, 1 abad kemudian, Imperium Romanum Sacrum, kerajaan yang di bawah otoritas gereja Roma ini kemudian bubar. Nah, revolusi pun berlangsung sampai puncaknya adalah revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis, Raja Louis ke-16 ini dikudeta, kemudian yang ditunjuk menjadi pemimpin adalah Robespierre. Robespierre kemudian dia dikudeta lagi oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon diangkat menjadi raja, kemudian dia tidak punya modal karena mereka tidak lagi tunjuk pada kekuasaan gereja Roma, maka modalnya adalah diambil dari konsorsium 75 orang para bankir pengusaha bangku tadi. 75 orang ini kemudian membuat konsorsium, memberikan utang berbunga kepada Napoleon Bonaparte. Nah, disitulah kemudian muncul utang nasional. Tapi para konsorsium bangku tadi, yang Yahudi tadi, mereka cuma tidak tinggal diam. Kau jadi kaisar Napoleon, tapi kami yang mengatur ekonomi negaramu. Nah, maka dibentuklah yang namanya Bank de France, Bank Sentral Prancis. Jadi dari situ kita lihat bagaimana pertumbuhan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dulunya kalah, mereka tidak punya negara, mereka tidak punya tanah, kemudian mereka berbisnis bank dengan fondasi riba, maka kemudian mereka menjadikan raja-raja itu sebagai nasabahnya, tentu dengan utang berbunga. Maka dari situlah mereka menciptakan yang namanya banking system dengan fondasinya itu adalah riba. Nah, maka banking system ini kemudian mewabah sampai muncul pada era modern hari ini. Maka kita lihat pada realitas sekarang, mengapa semua negara hari ini punya utang. Indonesia punya utang, Malaysia punya utang, Amerika Serikat punya utang, Jepang punya utang, dan Cina pun punya utang. Nah, inilah realitas di zaman sekarang. Nah, pertanyaannya, kepada siapa mereka berutang? Jadi negara kita yang kita katakan merdeka, Presiden Soeharto 32 tahun berkuasa, tapi dia kalah dan jatuh hanya karena kurs uang. Jadi dari fakta ini kita bisa melihat bahwa yang namanya negara-negara modern ini tidak merdeka 100%. Karena sampai hari ini tidak ada satupun negara modern ini yang bisa mengatur berapa nilai uangnya. Gitu loh. Kurs uang yang menentukan rupiah nilainya 17.000 dibanding dolar itu siapa? Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu hukum dari Tuhan? Tentu ini adalah perbuatan manusia yang menciptakan satu sistem yang sangat jahat, yang membuat negara Indonesia ini begitu menjadi murah uangnya. Yang menentukan bahwa Singapura itu uangnya mahal. Kalau kita pergi ke luar negeri, uang rupiah ini begitu tidak ada harganya. Siapa yang menentukan ini? Yang menentukan ini, nilai uang itu tidak keluar dari istana negara. Artinya, inilah bagaimana bentuk konspirasi orang-orang Yahudi mengatur dunia hari ini. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Asyufi, senjata terhebat dari orang kafir hari ini bukan pada alat-alat militer, tapi kepada banking system. Itulah senjata terhebatnya. Sehingga kita bisa melihat tiba-tiba dolar nilainya mahal, tiba-tiba rupiah anjlok. Ini tidak bisa diatur dan dikendalikan oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dari Malaysia ketika ditanya, bisakah ASEAN menciptakan satu uang bersama? Dia tidak bisa menjawabnya. Karena bangsa-bangsa di ASEAN ini, Asia Tenggara ini pun tidak punya kontrol terhadap siapa yang bisa mengatur uang. Nah, ini adalah kekuasaan orang-orang Yahudi.
Nah, orang-orang Yahudi sebagaimana revolusi Prancis dan revolusi Inggris tadi, mereka lah yang kemudian mengatur para raja sampai puncaknya sekarang mereka mengatur dunia. Jadi kalau hari ini Yerusalem berada di tangan kekuasaan mereka, ya karena mereka mencengkamnya itu dengan menyebarkan sistem mereka lebih dulu. Tentu umat Islam berada dalam posisi yang kita tidak boleh lagi mengikuti. Selama kita mengikuti sistem yang mereka buat, maka disitulah kita berada dalam kekalahan. Nah, Islam sudah punya yang namanya muamalah, sistem yang dirujuk pada Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang kemudian kita tinggalkan. Sampai kemudian pola yang dilakukan oleh umat Islam hari ini adalah banyak mengikuti pola kaum Yahudi dan Nasrani. Sampai kita mengikuti mereka kepada lubang biawak, bagaimana yang dihadiskan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, jadi setelah para Yahudi tadi ini berkuasa dan mereka dengan banking system mengatur negara-negara dunia, puncaknya adalah Perang Dunia Pertama. Di situ Daulah Utsmaniyah mengikuti kancah peperangan itu dan mereka dalam pihak yang kalah. Nah, puncaknya adalah Daulah Utsmaniyah kemudian dibubarkan tahun 1924. Ketika Daulah Utsmaniyah dibubarkan, dampak terbesarnya adalah sejak saat itulah Yerusalem lepas dari kekuasaan Islam. Jadi yang sebelumnya sejak era Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini semua di bawah kendali Islam, sampai kemudian pada era Daulah Utsmaniyah, ketika Daulah Utsmaniyah ini dibubarkan, Yerusalem pun mereka ambil alih dan mereka mendirikan yang namanya negara Israel. Nah, itulah sejarahnya. Tapi pertanyaannya, mengapa Daulah Utsmaniyah mereka bisa bubarkan? Jalannya adalah mereka membubarkan ini bukan dengan senjata, bukan dengan peperangan, tapi dengan merusaki pemikiran umat Islam. Yang pertama membuat Daulah Utsmaniyah ini dibubarkan adalah yang harus dimusuhi adalah para sufi. Nah, jadi Daulah Utsmaniyah adalah peradaban yang dibentuk oleh para sufi. Ini akan kita kaji secara mendalam dalam sesi ketiga nanti. Nah, jadi Daulah Utsmaniyah didirikan oleh Utsman Ghazi ini dengan didikan dari sufisme, dengan tasawuf. Dia dididik oleh Syekh Edabali. Kemudian sampai kita bisa melihat Sultan terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II. Ini adalah sufi yang dia terbiasa melakukan zikrullah dan dia sering berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Nah, ini kemudian dibubarkan dengan jalan sufi itu dituduh sebagai pelaku bid'ah, maka muncullah di situ Wahabi. Nah, Wahabi ini dulu dibentuk berdasarkan proksi dari operasi yang dibuat oleh Inggris dalam rangka mereka menghancurkan Daulah Utsmaniyah. Nah, kemudian selain Wahabi, kemudian ada juga kelompok namanya modernis Islam. Mereka juga dalam posisi anti tasawuf, tidak mau terhadap kelompok tradisionalis, dan kemudian mereka membuat namanya Turki modern. Nah, inilah yang menjadi Turki sekuler sampai hari ini. Nah, dampaknya ketika Daulah Utsmaniyah dibubarkan, maka Yerusalem lepas dari kekuasaan Islam. Sampai hari ini kita tidak lagi kembali menjadi penguasa terhadap tanah Yerusalem. Nah, maka dari konklusi sejarah tadi kita bisa melihat bahwa kekuasaan tasawuf ini sangat dominan di tengah-tengah umat Islam. Tanpa tasawuf umat Islam ini tidak punya kekuatan. Tanpa tasawuf maka disitulah Islam menjadi lemah. Nah, bagaimana dan apa itu tasawuf dan bagaimana hubungannya dengan salafus soleh itu sudah kita jelaskan dalam sesi pertama lalu. Maka dari situlah pentingnya hari ini kita untuk kembali memasuki wilayah bilik-bilik tarekah untuk menikmati bagaimana zikir sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, maka dengan demikian tasawuf yang membentuk suatu komunitas dan kekuatan Islam yang disebut dengan futuah, inilah menjadi kata kunci untuk kebangkitan umat Islam. Sehingga insya Allah ke depan kita tidak lagi menjadi penonton ketika orang saling berebut tanah Yerusalem sebagaimana hari ini
antara Syiah dengan Yahudi. Insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kembali kekuasaan terhadap Yerusalem dan Haramain ke tangan umat Islam. Nah, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya Bani Israel ini adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Itu. Jadi mereka dulunya adalah diberikan kitab. Nah, bangsa Israel ini dulu punya kitab. Tapi kemudian kan ini sama dengan agama Nasrani. Kalau ditanya mana kitab Taurat yang asli dan mana kitab Injil yang asli, kalau kita tanya sama orang Yahudi, agama Yahudi dan agama Nasrani, mereka satu pun nggak ada yang bisa menunjukkan mana kitab Injil dan mana kitab Taurat yang asli. Jadi saking sudah banyak diperbaruin kitab-kitab mereka. Tapi kalau Al-Quran dari zaman Sayyidina Rasulullah SAW sampai yang hari ini ada di rumah kita, insya Allah itu masih sama. Nah, jadi ini menunjukkan adanya penyimpangan. Dulu bangsa Yahudi ini adalah mengikut kepada agama Yahudi. Jadi yang ada hari ini, kalau kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ini namanya ex-Yahudi dan ex-Nasrani. Jadi mereka tidak lagi bisa disebut sebagai yang menganut agama Yahudi secara benar. Kalau mereka menganut agama Yahudi secara benar, mereka juga mengikuti yang namanya hukum-hukum Taurat, hukum Allah. Jadi sekarang ini sudah terjadi penyimpangan, gitu, penyimpangan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Robbi Yahudi ini hari ini sudah banyak menyimpang. Tapi dalam perjalanan yang tadi Al-Fakir sampaikan menunjukkan bagaimana kekuasaan Yahudi dengan penyimpangan itu, kenapa sekarang umat Islam ini ngikutin cara hidup mereka, sistem yang mereka buat. Nah, ini problemnya. Kalau mereka dalam posisi benar, mungkin kalau kita ikuti kita nggak salah banget. Tapi hari ini dalam posisi mereka menyimpang, kita ikutin. Mereka bikin bank, kita bikin bank Islam, mereka bikin asuransi Islam, bikin sekolah, kita bikin sekolah Islam. Semua sistem yang hari ini kita merujuk kepada apa yang mereka susun. Jadi agenda Zionisme ini adalah bukan cuman dalam rangka mulai dari indoktrinasi pemikiran sampai aplikasinya, ini mereka sudah siapkan dan hari ini kita ikuti. Gitu loh. Jadi ini adalah evaluasi besar bagi umat Islam. Kalau kita ingin menuju pada kebangkitan, kemenangan, hayya 'alal falah, maka jalannya adalah kita kembali kepada sunnah. Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana cara berdagang. Cara dagang Rasulullah kan berbeda dengan cara dagang kita di pasar atau di yang ada sekarang. Kita harus jujur. Rasulullah tidak mengendaki yang adanya namanya riba. Nah, sekarang riba ada di setiap gang di perkampungan-perkampungan umat Islam. Sasaran utama dari riba siapa? Umat Islam. Gitu loh, yang jadi korban riba. Nah, bagaimana dengan perzinahan? Orang hari ini tidak takut lagi mengaku saya berzina. Kenapa? Nggak ada hukum rajam diterapkan. Gitu loh. Kalau zaman dulu orang takut mengatakan saya berzina, pasti dirajam. Kalau sekarang konferensi pers dia mengatakan saya sudah melakukan hubungan seksual dengan ini. Nah, jadi saking tidak takutnya orang hari ini dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang judi sekarang udah terang-terangan sampai masuk ke kamar kita dalam bentuk judi online. Sekarang siapa yang bisa menghalau ini semua? Ini adalah pola yang sengaja untuk melumpuhkan umat Islam. Maka jalan kita adalah jalan kembali menguatkan pribadi kita dengan amalan-amalan yang diajarkan, memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikrullah dan memperbanyak ibadah. Jadi nggak cukup kita hanya ibadah yang sifatnya sholat 5 waktu, tapi harus ditambah dengan zikir-zikir, dan itu adalah yang diajarkan dalam tarekah-tarekah. Nah, itu harapannya supaya benteng kita ini, keimanan kita ini semakin kuat.
Karena kalau tidak, maka kita akan mudah menjadi kelas buih. Nah, dengan mudah kita menjadi mangsa dari para Yahudi. Nah, jadi mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Insya Allah kita akan bacakan diwan, ini qasidah yang sudah diberikan. Ini qasidah yang disusun oleh Sayyidina Syekh Muhammad Ibnul Habib. Semuanya insya Allah sudah pegang. Judulnya adalah qasidah yang ditulis di hadrat Rasulullah SAW. Jadi qasidah ini ditulis di makam Rasulullah SAW di Madinah oleh Sayyidi Syekh Muhammad Al-Habib. Jadi cara bacanya ini seperti yang lalu. Ada pertama kita baca baitnya, syairnya, kemudian ada jalalnya. Baik, semuanya mudah-mudahan bisa mengikuti. Nahnu fi raudati rasuli hudurun talibina ridha wa husna qabuli. Allah 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 ya Maulana, Allah 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 bi fadlika kulli jina ya khairaman ilaihil maladu bin kisarin wa zilatin wa dukhuli. Allah 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 ya Maulana, Allah 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 bi fadlika kulli fas'alilah bina kula inayat linanala munafi waqtil khululi. Allah 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 ya Maulana, Allah 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 bi fadlika kulli laka qadrun adimun laisa yudaha wa risala tapuku kula rasuli. Allah 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 ya Maulana, Allah 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 bi fadlika kulli anta babul ilahi fi kulli khairin man anta fa zabirida wal wusuli. Allah 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 ya Maulana, Allah 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 bi fadlika kulli kullu sirin fil anbiya qad atahum min ulakum muayyadan binukhuli. Allah 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 ya Maulana, Allah 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 bi fadlika kulli kota safatu fi umuri ilahi bin nabiyyin musafa'il makbuli. Allah 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 ya Maulana, Allah
ككل كل من هتر له بكريم نال الأقصى المنافي وكل سولي الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كل قد سكرنا إلى في كل وقت حيث ما بزورة لرسول الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كل وكذاك لكل لمن في بكين من سحاب كذا كان نسل البتول الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كل وكذاك لكل لزوج وبنت وابن منجل أنا يوم الخلول الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كل وكذاك لكل لمن في أحد من شهيد كذا كأمر رسولي الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كل قد طلبنا به تمام السلام بمسير لأرضنا ودخول الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كل الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على الأنبياء والمرسلين والسلام على الأنبياء والمرسلين والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin. Jatman DKI Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.